Untuk kali ini kita akan membahas tentang metode debat. Apa itu sebenarnya metode debat? Kupas, tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam pembahasan materi metode khusus. Metode khusus penting untuk saudara pelajari karena saudara nanti akan menyampaikan suatu materi atau gagasan kepada klien saudara, baik itu individu, kelompok maupun masyarakat banyak. Untuk itu maka di dalam pemilihan metode harus tepat untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal. Untuk pemilihan metode dalam proses pembelajaran, maka kita harus sesuaikan apa yang akan kita capai di dalam proses pembelajaran. Untuk kali ini kita akan membahas tentang metode debat. Apa itu sebenarnya metode debat? Di dalam metode debat itu adalah suatu kegiatan di mana berargumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara individu maupun secara kelompok dalam mendiskusikan dan memecahkan suatu masalah. Nah, di dalam metode debat itu sendiri ada macam-macam debat, sama seperti tadi diskusi ya. Nah, macam-macam metode debat ini ada debat pemeriksaan ulangan ya, ada cross examination debating, atau debat parlemen, atau debat formal, atau debat kompetisi ya. Ini biasanya kalau ada cerdas cermat gitu ya, ini banyak menggunakan metode-metode ini. Nah, untuk strateginya di dalam metode ini ada beberapa, yaitu terdapat dua sudut pandang ya. Jadi di dalam metode debat itu harus ada dua sudut pandang, yaitu afirmatif dan negatif. Adanya suatu proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Adanya saling adu argumentasi yang tujuannya untuk memperoleh kemenangan. Ini metode debat ya. Memang kayak persaingan gitu untuk mempertahankan pendapatnya gitu. Sesi tanya jawab bersifat terbatas, adanya moderator, jadi nanti juga sama seperti diskusi, ada moderator. Hasil debat itu diperoleh melalui voting atau keputusan juri ya. Nah, untuk etika, jadi walaupun tadi ada argumentasi yang berbeda, tetapi di dalam debat juga ada etika. Pertama, berpikir logis, mampu berbahasa dengan baik, benar dan komunikatif, serta tanggap terhadap respon yang diterima. Dilarang menyangkut pautkan pembahasan di situ tentang sarah ya, pembahasan tentang sarah ya. Ini diminimalkan supaya tidak memancing gitu ya. Unsur-unsur di dalam debat harus ada moderator nih dalam debat ya. Kemudian harus ada pendengar ya, yang mendengarkan debat itu. Kemudian ada peserta yang akan debat. Kemudian ada tema yang diperdebatkan, dan waktu harus ada juga, dibatasi. Misalkan waktunya 1 jam. Nah, ini moderator nanti yang mengatur di dalam debat tersebut. Kemudian
debat itu suatu kegiatan adu argumentasi antara dua pihak. Ini tadi adu argumentasi dua pihak atau lebih, baik secara perorangan kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan suatu masalah yang berbeda. Ini oke. Nah, tujuannya sebenarnya tujuan dari debat itu untuk memecahkan suatu permasalahan, ya, seperti diskusi tadi, untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan, serta untuk membuat suatu keputusan. Ya. Nah, ciri-ciri dalam debat itu, ini yang perorangan, ya, ini yang kelompok, ya. Dua sudut pandang, berarti ada dua sudut pandang, makanya ini sudut merah, ini sudut biru gitu ya. Kemudian mempertahankan pendapat, adu argumen, hasil debat diperoleh melalui voting, ya. Sesi tanya jawab bersifat terbatas, adanya pihak penengah, ya, moderator tadi, pihak penengah. Nah, etika ini tadi sudah saya sampaikan di depan, ya, tidak boleh menyangkut sara, ya. Nih, kemudian langkah-langkah yang perlu kita lakukan di dalam proses debat, pernyataan yang kontroversial bagi dua tim, pro dan kontra. Jadi memang ada pro, ada kontra, ada dua tim. Terdapat juru bicara, jadi di dalam tim itu ada juru bicaranya. Subkelompok menyampaikan argumen pembuka. Setiap subkelompok memberikan argumen tandingan terhadap argumen kelompok lawan. Apabila sudah cukup, maka ini yang debat aktif, ya. Di situ kegiatan debat aktif dapat dihentikan, ya. Kegiatan debat aktif dapat dihentikan. Oke, keuntungan di dalam metode debat, ya. Memantapkan pemahaman konsep terhadap materi pelajaran yang telah diberikan. Ini untuk memantapkan. Kemudian juga mahasiswa akan bisa berpikir kritis terhadap semua teori yang telah diberikan. Jadi ini biasanya bisa digunakan pada akhir, ya, pembelajaran. Semua materi sudah disampaikan, kemudian kita berikan topik, ada pro dan kontra. Melatih mahasiswa untuk berani mengemukakan pendapat, ya. Meningkatkan efektivitas metode debat, ya. Ini. Nah, untuk keuntungan tadi berarti di situ juga ada kelemahan di dalam metode debat. Pertama, penyampaian argumen ini sering berebut kalau tidak betul-betul pengarah atau moderator itu tegas. Butuh pihak ketiga. Jadi ini makanya tadi ada penengah itu. Terdapat anggota yang pasif juga. Menghabiskan banyak waktu. Perlunya tema yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Tema harusnya dapat diperdebatkan. Jadi tema yang bisa diperdebatkan. Contohnya itu kita sering menggunakan tuh kasus-kasus KB, ya. KB itu ada beberapa pendapat. Nah, kita kesimpulannya nanti kita kembalikan ke peraturan atau kita kembalikan ke agama dan sebagainya. Nah, ini tentang karena tadi jangan sampai menyinggung sara, itu juga kita harus betul-betul mempunyai suatu sumber yang kuat sebagai penengah. Kemudian tidak heterogen, ya, di dalam metode debat ini. Nah, tujuan dan manfaat di dalam metode debat itu sendiri. Tujuannya tadi saya katakan bahwa mahasiswa itu bisa untuk melatih berpikir kritis. Ini kalau saya sering digunakan pada
pendidikan, misalkan contohnya kalau di bidan itu di profesi ya, atau di sarjana, ini juga penting supaya dia bisa berpikir kritis, melatih untuk mengemukakan pendapat, mencari kebenaran dari topik tadi, melatih untuk memahami alur pikir orang lain ya, yang berseberangan dengannya, melatih untuk menumbuhkan ide atau gagasan baru dari hasil kajian peserta didik. Nah, manfaat ya, merangsang kemampuan berpikir kritis, kemudian merangsang penelitian dengan topik yang kontroversi, menyimak dan mencari tahu sisi positif dan negatif dari suatu isu, belajar berpikir sistematik dan analitik, belajar mengkomunikasikan pemikiran dan pada orang lain ya. Jadi kita di dalam debat kita juga harus bisa menghargai untuk pendapat orang lain. Pihak yang terlibat di situ ada moderator, ada peserta dan ada audiens ini dalam debat. Ini orang-orang yang bisa berdebat harus mempunyai modal yang kuat tentang apa yang diperdebatkan, contohnya ya keilmiahannya ya, evidence base-nya, peraturan dan sebagainya. Ini untuk langkah-langkah di dalam metode debat. Nah, di dalam metode debat itu jelas langkah-langkah pertama tetap kita adalah ada menyiapkan, menyusun pernyataan isu yang kontroversi yang terkait ya, kemudian mengelompokkan ke dalam kelompok pro dan kelompok kontra, membuat 2 hingga 4 subkelompok dalam masing-masing kelompok pro dan kontra. Nah, setiap subkelompok ini memberikan argumentasi terhadap argumentasi kelompok lawan. Perwakilan setiap subkelompok menyampaikan argumen pembuka, menyusun argumen atau pendapat yang akan disampaikan, kemudian mendiskusikan kembali persoalan yang diperdebatkan. Nah, pengambilan keputusan di dalam debat itu, keputusan bisa keputusan hakim, keputusan pendengar atau audien tadi, kemudian keputusan dari ini ya dengan kritik, kemudian tanpa keputusan resmi. Jadi ini di dalam pengambilan suatu keputusan. Itu untuk metode debat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa saudara gunakan pada pemilihan metode yang tepat dalam proses pembelajaran. Demikian tadi, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.